Halo semuanya dan selamat datang pada presentasi kita tentang pasang surut. Kita adalah kelompok 8 dan inilah topik kita. Selanjutnya, saya Jalan Jalan Sution dengan NIM 155523020. Pasang surut menurut definisinya adalah gelombang berperiode sangat panjang yang bergerak melalui lautan sebagai respons terhadap gaya yang diberikan oleh bulan dan matahari. Ketika laut sedang tinggi atau puncak, gelombang mencapai lokasi tertentu, terjadilah pasang surut yang pasang surut yang sedang rendah atau palungnya disebut surut. Perbedaan ketinggian antara pasang surut dan antara pasang dan surut disebut rentang pasang surut. Selanjutnya, pengaruh gravitasi bulan terhadap pasang surut mulai dijelaskan. Pasang surut ditarik oleh gravitasi bulan yang menyebabkan benjolan pada sisi bumi yang menghadap ke bulan dan sisi yang membelakanginya. Ini terjadi karena tarikan gravitasi bulan menekan lautan sehingga terbentuknya benjolan. Dan karena benjolan ini tidak mengikuti rotasi bumi, dari perspektif kita, arus pasang surut terlihat datang dan pergi. Selanjutnya, Ya, baik, perkenalkan saya Amira Lutfia Zahra dengan NIM 155230004. Akan melanjutkan presentasinya. Jadi, jika membicarakan mengenai dasar-dasar teori pasang surut, ada teori kesetimbangan atau equilibrium theory. Ini dikemukakan oleh Sir Isaac Newton yang menjelaskan fenomena pasang surut air laut secara kualitatif. Jadi, teori ini menganggap bahwa bumi itu sebagai bola sempurna yang seluruh permukaannya tertutup air dengan kedalaman dan densitas yang seragam. Selain itu juga naik turunnya permukaan laut itu sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut yang dihasilkan oleh gaya tarik gravitasi dari bulan dan matahari, serta gaya sentrifugal akibat rotasi bumi. Kemudian ada teori dinamis atau dynamical theory. Ini merupakan pengembangan dari teori kesetimbangan, di mana menjelaskan mengenai fenomena pasang surut dengan lebih mendalam dan secara kuantitatif. Jadi untuk teori ini mengasumsikan bahwa lautan yang menutupi seluruh permukaan bumi memiliki kedalaman yang konstan dan homogen. Selain itu juga GPP ini berfungsi sebagai pemicu utama untuk pembentukan gelombang pasang. Kemudian ada efek Coriolis. Ini merupakan akibat dari rotasi bumi. Jadi efek Coriolis ini membelokkan arah arus laut jika bumi di belahan bumi sebelah utara, arus akan membelokkan ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan, arus akan membelokkan ke kiri. Kemudian belokan ini dapat mempengaruhi pola pergerakan air laut yang berkontribusi pada distribusi pasang surut. Efek Coriolis ini juga mempengaruhi pembentukan arus geostropik, variasi pola pasang surut di berbagai lokasi, dan juga keterlambatan fase dan pergerakan air. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Anas Muhammad dengan NIM 155230052. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama, resonansi laut. Resonansi laut adalah fenomena ketika gelombang pasang surut atau gelombang laut lainnya bergerak dengan frekuensi yang sama atau mendekati frekuensi alami suatu cekungan laut seperti teluk, selat, atau cekungan samudra. Perubahan pada lautan dan pasang surut bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, rotasi atau putaran bumi mempengaruhi pola-pola arus dan gelombang di laut, tetapi bentuk dan posisi benua juga ikut berperan. Selain bergantung pada laju rotasi bumi, konfigurasi benua yang bervariasi juga berperan dalam memperkuat resonansi lautan atau bahkan memicu resonansi tambahan. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada komponen pasang surut. Yang pertama ada komponen harmonik. Komponen harmonik merupakan salah satu indikator dalam penentuan karakteristik suatu perairan. Harmonik pasang surut menggambarkan cara-cara gelombang pasang surut bisa dibagi menjadi berbagai komponen berdasarkan frekuensi spesifik. Dan harmonik sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada harmonik utama, yaitu komponen frekuensi utama yang menggerakkan siklus pasang surut di bumi. Sebagai contoh, ada dua, yaitu M2 lunar semidioral, yang selanjutnya ada S2 solar semidioral. Lalu yang selanjutnya ada harmonik sekunder. Komponen sekunder pasang surut adalah komponen-komponen harmonik yang memiliki frekuensi lebih kecil dan pengaruh yang lebih lemah dibandingkan komponen utama. Beberapa komponen harmonik sekunder, contohnya adalah N2 nodal lunar semidioral, K2 solar semidioral, L2 lunar eliptik semidioral, T2 R2 dan Q1 minor components. Sekian.
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Agis Bakir Sumi dengan NIM 155233036. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe pasang surut. Yang pertama itu ada diurnal. Pasang surut tipe diurnal merupakan pola pasang surut yang terjadi satu kali pasang dan satu kali surut dalam periode waktu 24 jam dengan periode sekitar 24 jam 50 menit. Yang kedua ada semi diurnal. Pada tipe semi diurnal, dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan periode yang hampir sama. Periode antara satu pasang ke pasang berikutnya adalah sekitar 12 jam 24 menit. Dan yang ketiga, ada tipe pasang surut campuran, merupakan kombinasi dari tipe diurnal dan semi diurnal. Next. Oke, perkenalkan, nama saya Raffi dengan NIM 155236068. Lalu ada komponen yang mempengaruhi pasang surut selain siklus bulan. Yang pertama, topografi dasar laut. Topografi dasar laut memengaruhi pola pasang surut secara signifikan. Kedalaman dan bentuk dasar laut seperti cekungan, lereng curam, atau terumbu karang memiliki peran besar dalam mengarahkan serta mempercepat aliran arus pasang surut. Lalu ada konfigurasi garis pantai. Garis pantai memiliki bentuk yang tidak rata seperti teluk, tanjung, dan delta sungai dapat mempengaruhi distribusi energi pasang surut di daerah pesisir. Garis pantai yang berbentuk corong atau sempit akan memusatkan energi pasang surut, sehingga air yang masuk ke wilayah tersebut akan terperangkap dan menyebabkan peningkatan tinggi pasang. Lalu yang terakhir ada kondisi meteorologi. Kondisi cuaca atau faktor meteorologi memiliki peran dalam variasi ketinggian pasang surut. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar faktor gravitasi, angin yang bertiup kencang dari laut ke darat tanpa mendorong air laut ke arah pantai, menyebabkan peningkatan tinggi pasang di wilayah pantai yang terpapar angin tersebut. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 1552384. Selanjutnya ada prediksi laut dalam. Prediksi laut dalam ini dia menggunakan teori hidrodinamika dan juga dia memiliki dua metode, yaitu metode altimetry plus response dan metode altimetry plus numerical. Lanjut. Untuk metode yang pertama, altimetry plus response, metode ini data-datanya diperoleh dari satelit TOPEX atau Poseidon. Nah, alat altimeter ini mengukur ketinggian permukaan laut dalam koordinat geosentrik di setiap sepanjang jalur subsatelit setiap 9,97 hari. Ini gambar contoh datanya. Lanjut. Untuk metode yang kedua, altimetry plus numerical models. Metode ini menggunakan model numerik dari pasang surut untuk menghitung pasang surut di seluruh area lautan sampai ke area pesisir. Teknik ini efektif untuk mengukur pasang surut di dekat pesisir dan dasar laut. Berikut gambar contoh pemodelannya. Lanjut. Perkembangan terkini dan di masa depan terkait penelitian pasang surut. Yang pertama ada integrasi big data. Sebagai contoh, Badan Informasi Geospasial (BIG) saat ini mengelola 216 stasiun pasang surut di seluruh Indonesia. Karena data ini besar, butuh penyimpanan dong. Nah, jadi ada cloud computing. Cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Kalau konteks ini penyimpanan data. Yang selanjutnya adalah peningkatan akurasi dari prediksi pasang surut ini. Menggunakan metode modern seperti finite method, yaitu di slide sebelumnya, melakukan integrasi big data dan memanfaatkan AI. Sebagai contoh implementasi, lembaga pasang surut di Amerika yaitu NOAA Tides and Currents. Terus yang terakhir ada arah penelitian masa depan. Yang pasti pemodelan dan prediksi pasang surut akan menjadi lebih akurat. Terus data-data yang diperoleh akan memiliki resolusi tinggi. Tantangan yang dihadapi sekarang yaitu data masih kurang lengkap, terlebihnya di daerah terpencil. Terus dananya cukup besar untuk investasi dan model tidak selalu sesuai dengan kondisi aktual lapangan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.